Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi para siswa sekalian dimanapun Anda berada. Betandang Channel kembali hadir. Kali ini materi yang kita bahas adalah tari tradisi daerah lain. Sebelum kita lanjutkan, sekedar mengingatkan pada kita semua kiranya berkenan untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu membandingkan konsep, teknik, dan prosedur pada gerak tari tradisi daerah lain. Mengidentifikasi hubungan antara konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi daerah lain. Baik para siswa sekalian, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tari Magasa. Tari Magasa adalah salah satu tarian tradisional masyarakat suku Arpak di Papua Barat. Tarian ini biasanya dibawakan secara massal oleh para penari pria dan penari wanita. Mereka menari dengan saling bergandengan tangan dan membentuk barisan memanjang layaknya ular, sehingga banyak yang menyebut tarian ini adalah tarian ular. Tari Magasa merupakan salah satu tarian yang cukup terkenal di Papua Barat, terutama di kalangan masyarakat suku Arpak. Tarian ini biasanya ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat, hiburan, maupun budaya. Sejarah tari Magasa. Konon tari Magasa sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tarian ini merupakan salah satu tari tradisi adat masyarakat suku Arpak. Suku Arpak sendiri merupakan suku asli yang mendiami wilayah pegunungan Arpak di Manokwari, Papua Barat. Tarian ini dulunya dilakukan untuk merayakan suatu kemenangan maupun keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Selain itu, tari Magasa juga sering ditampilkan untuk menyambut para tamu kehormatan yang datang ke sana. Tarian ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat di atas apa yang mereka dapatkan. Seiring dengan berjalannya waktu, tari Magasa masih dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Arpak hingga sekarang. Selain sebagai salah satu warisan nenek moyang, tari Magasa juga sangat kaya akan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada fungsi dan makna dari tari Magasa. Tari Magasa ini biasanya difungsikan untuk memeriahkan acara seperti penyambutan tamu, pernikahan, acara adat, dan acara penting lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol persatuan dan rasa kebersamaan masyarakat suku Arpak. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka melakukannya bersama-sama tanpa memandang umur, gender, dan status sosial yang membedakan mereka. Berikutnya adalah pertunjukan tari Magasa. Tari Magasa biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan wanita secara massal atau jumlah yang banyak. Para penari dengan saling bergandengan dan membentuk formasi memanjang. Untuk posisi para penari biasanya berselang-seling antara pria dan wanita. Dengan diiringi nyanyian syair atau lagu, mereka menari bersama-sama dan penuh sukacita. Gerakan dalam tari Magasa ini cukup sederhana. Gerakan tersebut dinominasi oleh gerakan melompat ke samping secara bersama-sama dan satu arah. Salah satu yang menarik dalam tarian ini adalah formasi mereka yang berubah-ubah dan bervariasi tanpa terputus. Formasi tersebut seperti formasi melingkar, melengkung, dan lurus sehingga terlihat seperti gerakan ular. Berikutnya adalah pengiring tari Magasa. Dalam pertunjukan tari Magasa biasanya hanya diiringi nyanyian syair atau lagu dari para penari.
sehingga dilakukan tanpa menggunakan musik pengiring. Syair lagu tersebut kemudian dilakukan secara bersama-sama dalam satu suara. Walaupun tanpa menggunakan musik pengiring, gerakan dalam tarian ini tetap seirama dengan syair lagu yang dibawakan oleh para penari. Baik para siswa sekalian, berikutnya kita bicarakan tentang kostum dari tari Magasa. Kostum yang digunakan para penari dalam pertunjukan tari Magasa biasanya merupakan busana adat. Para penari pria biasanya hanya menggunakan cawat kain dan penutup kepala yang terbuat dari bulu burung kasuari atau cendrawasih. Untuk para penari pria biasanya dilengkapi senjata seperti pedang atau tombak di tangan mereka. Sedangkan untuk penari wanita biasanya menggunakan kain sejenis sarung yang menutupi dada hingga mata kaki mereka. Kemudian, untuk aksesoris, penari wanita menggunakan hiasan seperti bunga dan daun pohon sagu yang dipasang di rambut mereka. Para siswa sekalian, yang terakhir adalah perkembangan dari tari Magasa. Sampai saat ini, tari Magasa masih terus dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat di sana. Dalam perkembangannya, selain sebagai tarian adat, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara hiburan atau perayaan. Selain itu, tari Magasa ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan promosi pariwisata. Hal ini tentu dilakukan sebagai bagian dari usaha melestarikan dan memperkenalkan kepada generasi muda serta masyarakat luas akan budaya yang mereka miliki. Berikut pembahasan yang kedua adalah tari tortor. Tari tortor adalah tarian yang berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan mendapatkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Seiring perkembangan zaman, tarian ini tidak hanya digunakan sebagai bentuk upacara saja, namun juga hiburan bagi masyarakat Batak. Bahkan, gerakan dan busana yang digunakan untuk tarian ini juga sudah mulai dimodifikasi menjadi lebih menarik. Sejarah tortor. Nama tortor sendiri berasal dari kata tortor, yang memiliki arti bunyi atau hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Tarian ini diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada zaman Batak Purba, dan saat itu tarian ini masih digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur, upacara kematian, panen, dan penyembuhan. Tentunya, semua upacara tersebut memiliki proses ritual yang harus dilalui. Untuk jumlah penari tortor sendiri tidak memiliki jumlah yang pasti. Hanya saja, biasanya berjumlah ganjil. Karena dalam mitosnya, jika jumlah penari ganjil akan lebih baik. Baik para siswa sekalian, berikutnya adalah properti tari tortor. Selain menggunakan alat musik dan kostum tari, properti yang digunakan ketika menari tortor tentunya berbeda-beda. Properti yang digunakan untuk tarian ini berbeda-beda tergantung dari makna tarian yang akan ditampilkan. Jika tari tortor ditampilkan untuk tarian ritual keagamaan, properti yang digunakan adalah patung batu. Patung ini terisi oleh roh leluhur dan akan bergerak sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sedangkan, jika ditampilkan untuk hiburan, maka para penari tidak menggunakan properti apapun. Para siswa sekalian, kita lihat keunikan daripada tari tortor. Yang pertama adalah tari tortor diiringi musik gondang. Tarian ini diiringi oleh musik gondang dalam pertunjukannya. Musik gondang sendiri merupakan salah satu musik tradisional Batak. Irama yang dihasilkan musik ini membuat gerakan pada tortor menjadi lebih hidup. Musik pengiring seperti ini biasanya dimainkan terlebih dahulu sebelum tarian dimulai. Namun,
Sebelum musik gondang dimainkan, ada sebuah prosesi yang diberi nama Tuani Gondang, di mana tuan rumah memberikan permintaan kepada penabuh gondang. Setiap satu permintaan selesai diucapkan, maka akan diselingi tabuhan gondang oleh penabuh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberkahan yang berasal dari musik gondang terhadap setiap permintaan yang dilantarkan oleh tuan rumah. Penari tortor mengenakan kain ulos. Ulos adalah salah satu kain tradisional yang berasal dari suku Batak. Ciri khas dari kain ulos ini dapat dilihat dari warnanya. Kain ini didominasi dengan warna merah, hitam, dan putih yang ditambahkan dengan ragam penunan dari benang emas atau perak. Yang terakhir adalah pantangan saat menari tortor. Hal yang paling unik dari tortor ini adalah terdapatnya pantangan saat menari tarian ini. Salah satu pantangnya adalah tangan penari tortor tidak boleh melewati batas setinggi bahu ke atas. Apabila pantangan tersebut dihiraukan oleh penari, artinya penari tersebut siap untuk menantang siapapun dalam bidang apapun. Entah itu ilmu perdukunan atau ilmu bela diri, dan juga penari akan mendapat kesialan. Demikian para siswa sekalian, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang dua tarian tradisional Indonesia yang ada dari daerah Papua dan Sumatera Utara.